kita tahu ya, di kita kan Nabi Isa, di sana Yesus. Iya. Itu dalam Quran itu Nabi Isa itu disalib nggak sih? Loh, kalau di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 Ya. ditegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu gitu. Udah jelas Itu dia ya? tuh. Udah jelas kan? Iya, itu Tidak dia. dibunuh dan tidak disalib. Jadi Udah matinya, meninggalnya normal. Bukan meninggal. Jadi setelah ayat itu di ayat 158-nya Nabi Isa alaihissalam diangkat. Diangkat. Nah, masalah diangkat ini kan banyak tafsir nih. Banyak tafsir ya. Ada yang bilang diangkat Hilang. derajatnya saja, ada yang diangkat ruhnya saja. Ya. Jadi ada yang menafsirkan tubuhnya di bumi gitu. Ya. Tapi juga yang mayoritas menafsirkan bahwa yang diangkat adalah keseluruhannya termasuk jasadnya. Karena makamnya tidak pernah ada kan? Tidak ada, kita nggak pernah lihat makamnya. Jadi balik yang tadi. masalah memang ini juga sering menjadi apa namanya polemik lah ya. Isa Al-Masih di dalam Quran dan Yesus Kristus di dalam kitabnya orang Kristen Bible. Ya. Ini memang sebenarnya adalah boleh dikatakan sosok yang sama, Bang. Sosok yang sama. Sosoknya sama, profilnya sama. Confirm ini. Confirm. Tapi, nah perspektifnya yang berbeda. Jadi artinya satu sosok diceritakan dengan dua perspektif yang berbeda. Dari Kristen dan juga dari Islam. Ya, tapi sosoknya sama. Kita juga punya Quran terjemahan bahasa Inggris, Bang. Ya. Yang menerjemahkan nama Isa Al-Masih dengan Jesus Christ. Oh iya? Saya punya Gitu. Quran terjemahan bahasa Inggris. Jesus Christ. Sebaliknya, di kalangan mereka, orang Kristen sendiri, mereka juga punya Bible yang menerjemahkan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih. Dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia? Indonesia. Ada di sini. Bahkan mereka bikin Bible-nya mirip-mirip Quran desainnya. Oh iya. Bener nggak? Kitab suci Injil. Nah, ketika di sini disebutkan begini, ini kan menunjukkan bahwa mereka juga taunya Yesus itu Isa Al-Masih. Nah, Matius. Kabar baik. Nah, Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung Isa Al-Masih. nah. Kan berarti mereka mengakui sebenarnya. Nyimpangnya mulai di mana ini? Nyimpangnya mulai ketika pengangkatan, Bang. Ketika pengangkatan itu, sebentar ya, sebelum ke situ nih, Bang. Ada lagi mereka bikin begini. Di sini malah mereka, ini penerbitnya sama nih, Bang ya. Lah itu lembaga Alkitab ya? Ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia di tahun 2004. Nah, sama ini juga LAI nih, Bang. Ya. Lembaga Alkitab. Ini juga LAI nih. Jadi ini penerbit yang sama nih, percetakan sama, penerbit sama nih. Membuat Alkitab yang berbeda-beda. Beda-beda. Yang di sini, Ya. mereka pakai nama Yesus Kristus. Kan enak nih kalau ada buktinya nih. Siapa nih, Bang? Silsilah Yesus Kristus. Nah, yang sini silsilah Silsilah Isa Al-Masih. Nah. Zoom aja ya. Jadi kalau Kitab suci Injil terjemahan bahasa Indonesia. Nah. Diterbitkan oleh lembaga yang sama. sama Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, jadi gini, Bang. Yang ini dibikin sama yang ini Ya. sengaja dibikin untuk dibagikan ke orang Islam. Oh. Kalau yang ini dibikin untuk kalangan Kristen. Kalangan sendiri. Tahu dong, berarti dong maksudnya dong. Gitu aja. Kalau sama. Jadi kalau penginjil atau misionaris datang ke rumah orang Islam bawa ini, yang dipakai ini. Apalagi saru banget ini ya. Iya, apalagi ini mirip banget kan. Itu kalau ditaruh di masjid mirip-mirip itu kayak Quran tuh. Apalagi bener kan? Itu tulisannya kitab suci Injil. Jadi ketika mereka datang ke rumah orang Islam bawa ini, Bang, mereka akan bilang Yesus tuh sama dengan Isa Al-Masih. Tapi ketika ada orang Kristen yang berdebat dengan Islam, mereka bilang beda Yesus sama Isa. Ada tuh waktu itu di podcastnya siapa, Dr. Richard Lee itu, mengatakan begitu beda katanya. Tapi dia nggak pernah lihat ini. Ya. Belum lagi kalau saya bawain kitab mereka yang tahun 1916, Bang.
Lebih tua lagi. Lebih tua Dari lagi. lembaga yang sama, lain lagi. Belum, waktu itu Ya, belum belum ada, ada, ya. lembaga ini belum ada. Iya. Tahun 1911, Isa Al-Masih juga. Isa Al-Masih juga. Iya. Jadi sekali lagi, orangnya sama, Orang, fisiknya sama, profilnya sama, profilnya sama. atau sosoknya sama. Bedanya di persepsi. Ya, beda di perspektif masing-masing Perspektif. agama. Iya. Ya, satu menurut Islam, Iya. ya Yang bahwa satu dia, menurut Kristen. ya satu lagi Kristen. Iya. Yang itu disalib. Kalau yang di sini disalib, mati, bangkit hari ketiga, yang ini. Hmm. Terus kemudian setelah bangkit baru diangkat. Hmm. Tapi dibangkitkan ya Bang ya, bukan bangkit sendiri ya. Ya, Dibangkitkan. dibangkitkan. Kalau di Quran, sebelum peristiwa penyaliban itu, Nabi Isa alaihissalam itu sudah bertanya kepada murid-muridnya. Ya. Siapa, ini tafsirnya Ibnu Abbas nih ya. Siapa dari kalian yang mau menggantikan aku untuk diserupakan? Satu muridnya Nabi Isa alaihissalam yang paling setia berdiri, tapi dia masih muda. Sama Nabi Isa disuruh duduk. Ditanya kedua kali, dia lagi yang berdiri. Suruh duduk lagi. Tanya ketiga kali, dia lagi yang berdiri. Akhirnya dia yang diserupakan. Nah, setelah peristiwa itu Nabi Isa alaihissalam diangkat. Jadi Nabi Isa alaihissalam di Quran diangkat sebelum peristiwa penyaliban. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi yang diserupakan. Diserupakan. Ya. Tapi ini tafsir ya Bang ya, ini tafsirnya Ibnu Abbas. Tafsir. Tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah muridnya Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Ya. Jadi ya tafsir boleh-boleh saja, tapi di Quran tidak disebutkan nama atau siapa yang diserupakan gitu Bang. Jadi setelah peristiwa pengangkatan Nabi Isa alaihissalam, murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam terbagi menjadi 3 kelompok. Dari 12 itu ya? Dari 12. Iya. Yang satu disebut kelompok Yakubiyah, yang satu disebut kelompok Nestoria, yang terakhir yang disebut dengan Muslim. Nah, oke. ya. Jadi kalau tadi Bang Helmi nanya, di mana penyimpangannya? Ya di sini. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, baru mulai timbul benih-benih penyimpangan gitu. Ya, belum lagi ketika ada kelompok yang disebut dengan kelompok pengikut sosok yang namanya Paulus, Bang. Nah, di kitab ini ada sosok yang namanya Paulus. Kalau di dalam kitabnya orang Kristen yang disebut dengan Perjanjian Baru, yang segini nih Bang nih, yang tebalnya punya Yahudi nih ya. Oh gitu. Yang tebal ini yang dari tanah, kitab Yahudi nih Bang. Tanah. Kitab Kristen yang ini nih, yang tipis nih, Perjanjian Baru nih. 27 buku nih. 13-nya tulisan Paulus. Dan itu berabad-abad setelah tulisannya Paulus. Setelah Yesus kan, setelah Isa Al-Masih kan. Tulisannya Paulus itu dianggap yang paling cepat itu di tahun 48 Masehi. Kalau Nabi Isa alaihissalam kita perhitungan kurang lebih di tahun 30 Masehi. 30 Masehi. Berarti bedanya 18 tahun. 18 tahun, tapi masih satu era lah ya. Ya, satu era. Paulus ini orang yang hidup sejaman dengan yang dianggap dengan Yesus gitu, Bang. Umurnya beda 4 tahun, tapi dia tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Gak pernah ketemu? Nggak, tatap muka nggak pernah. Cuman dia mengaku dalam pengakuannya dia melihat cahaya, mendengar suara. Dia mengaku suara yang dia dengar itu adalah suara Yesus. Nah, jadi dia mengangkat dirinya sebagai rasul dan dia mengaku mendapat wahyu dari Yesus, tetapi dia secara tatap muka nggak pernah ketemu. Gitu. Jadi saya bilang nggak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Emang zaman itu ada yang ngopi. Ya ibaratnya begitulah. Gak pernah nongkrong bareng lah. Ibaratnya begitulah. Jadi artinya tidak pernah tatap muka. Nah, sekarang menurut ahli-ahli Kristen sendiri, dari 13 surat Paulus itu Bang, ternyata yang benar-benar ditulis sama Paulus cuma 7. Itu pun. Sisanya? Yang 6 ditulis oleh Paulin. Apanya Paulus nih? Bukan nama perempuan nih Bang nih. Paulin ini adalah kelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, jadi artinya pengikut. Ya, surat-surat Paulus ini ditulis dari tahun 48 atau ada yang bilang 50 Masehi sampai tahun 65 sampai 67 Masehi. Nah, yang tadi saya bilang ada Kristen, ada Nasrani. Pernah dengar Bang? Di Quran kan nggak pernah disebut Kristen. Iya kan? Iya. Di Quran yang disebutkan Nasrani. Kristennya siapa lagi nih gitu. Jadi kalau kita bedah, Nasrani itu bisa dikatakan adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berasal dari kota Nazaret. Ya, oke. Gitu kan? Nazaret ya.
Kalau yang Kristen, ini yang dianggap sebagai penerus pemikiran Paulus. Paulus. Pengikut pemikiran Paulus gitu.